Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Imam dan juga teman-teman semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah dasar pendidikan seumur hidup, Bapak Imam Sofwan, SPD MPD, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati, perwakilan dari kelompok 3, akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Diskusi akan dimulai dengan presentasi dari kelompok 3 dengan materi kerangka kerja teoretis pendidikan seumur hidup. Sebelum kami memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Nabilah Lutfi Sausan, yang akan berperan sebagai pemateri. Kemudian, ada saudari Meira Dion Soraya yang akan berperan sebagai pemateri. Kemudian, ada saudari Diana Fitriani yang akan berperan sebagai pemateri. Kemudian ada saudari Kalimah yang akan berperan sebagai pemateri. Dan kemudian ada saudari Siti Nurhayati atau saya sendiri yang akan berperan sebagai moderator dan juga pemateri. Baik. Pemateri pertama dan materi pertama akan dibawakan dan juga disampaikan oleh saudari Nabilah. Kepada saudari Nabilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. Pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun non-formal, baik kegiatan belajar terencana maupun kegiatan belajar insidental. Masyarakat juga memainkan sesuatu peran yang penting dalam sistem pendidikan seumur hidup, mulai sejak anak berinteraksi dengan masyarakat dan terus berlanjut fungsi edukatifnya dalam keseluruhan hidup, baik dalam bidang profesional maupun umum. Pendidikan seumur hidup ditandai oleh adanya kelenturan dan peragaman dalam isi bahan belajar, alat-alat, dan teknik-teknik belajar, serta waktu belajar. Pendidikan sekolah merupakan sekelompok paket belajar ataupun program belajar yang menyediakan jalur belajar dan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa dapat menggunakan hasil belajarnya untuk belajar sendiri atau self-learning dan membina dirinya sendiri atau self-direction. Tujuan pendidikan sekolah tidak hanya menguasai bahan pelajaran, tetapi dapat menggunakan apa yang telah dipelajari itu untuk mampu belajar sendiri dan membina diri kapanpun dan dimanapun juga dalam rangka mencapai tugas PSH, mencapai kualitas hidup pribadi, sosial, dan profesional seoptimal mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pembawaan dan penyampaian materi dari saudari Nabilah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Meira. Kepada saudari Meira, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kerangka kerja teoritis pendidikan seumur hidup. Nah, pada kali ini aspek pendidikan seumur hidup secara teoritis ada 3, yaitu yang pertama hidup, 2 seumur hidup, dan 3 pendidikan. Nah, yang pertama ini hidup. Hidup di sini maksudnya di mana terdapat 3 komponen yang saling berhubungan, yaitu individu, masyarakat, dan lingkungan fisik. Kemudian seumur hidup. Dalam seumur hidupnya, setiap individu manusia mengalami perkembangan kepribadian, tahap-tahap perkembangan seperti masa balita, kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, kemudian peranan-peranan umum dan unik seperti menjalankan tugas-tugas khusus, yaitu sebagai guru, dokter, pengacara, dan lain-lain. Kemudian pendidikan. Pendidikan sebagai
usaha mencapai perkembangan dan perubahan tingkah laku setiap individu melalui hidup. Nah, asas PSH ini merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, dalam sekolah, dan pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Meira atas pembawaan dan penyampaian materinya. Kemudian, materi akan dibawakan dan disampaikan oleh Saudari Diana. Kepada Saudari Diana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. TAP MPR nomor 4/MPR 1973 JO. TAP nomor 4/MPR 1978 tentang GBHN yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional, yaitu 1. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Arah pembangunan jangka panjang. 2. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Diana atas pembawaan materi dan penjelasan materinya. Kemudian materi akan dibawakan oleh Saudari Kalimah. Kepada Saudari Kalimah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikat. Tujuan tersebut merupakan keseluruhan aspek yang pembawaannya dilakukan secara optimal. Dengan demikian, secara potensial, keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar. Yang kedua adalah tujuan sebagai pengingat proses tumbuh kembang kepribadian manusia. Tujuan tersebut bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pendidikan keluarga termasuk jalur pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 10 Ayat 1, menjelaskan mengenai penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur. Yang pertama, pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah dalam hal ini termasuk di dalamnya pendidikan keluarga. Sebagaimana dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 pada Pasal 10 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral, dan kesetaraan. Mengenai undang-undang tersebut, terdapat penegasan dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan keluarga termasuk jalur pendidikan luar sekolah, yang merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Dasar pendidikan seumur hidup juga bertitik tolak belakang atas keyakinan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung selama manusia hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dan pembawaan materi dari Saudari Kalimah. Selanjutnya, merupakan simpulan dan saran dari diskusi kita simpulan dan saran dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Secara teoretis, pendidikan seumur hidup terdiri dari aspek hidup, seumur hidup, dan pendidikan. Tujuan konsep pendidikan seumur hidup adalah mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodratnya agar tercipta proses pertumbuhan dan pengembangan kepribadian manusia yang bersifat hidup dan dinamis.
Saran dari kelompok 3 adalah pelajarilah kerangka kerja teoretis agar memiliki ketetapan dalam penyampaian dan penyusunan suatu gagasan yang mudah dipahami dengan baik. Baik, kepada teman-teman sekalian, demikianlah diskusi kami terkait materi terkait materi kerangka kerja teoretis pendidikan seumur hidup. Baik, diskusi saya tutup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Imam dan juga teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.